Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum pertemuan yang ke-11. Nah, di praktikum kali ini kita akan belajar tentang perintah-perintah untuk menampilkan informasi tentang hardware komputer. Di praktikum ini akan melakukan penggunaan perintah untuk membuat daftar perangkat keras. Daftar perangkat keras komputer dalam praktikum ini akan menjalankan beberapa perintah dan memeriksa beberapa file untuk menampilkan konfigurasi perangkat keras. Langkah yang pertama yaitu kita akan untuk menentukan jenis CPU, maka kita akan menjalankan perintah ls cpu. ls cpu, terus enter. Ini jenis CPU apa yang kita gunakan. Nah, namanya Intel R Core TM gitu. Seperti itu. Lanjut, kita akan ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu mampu menampilkan informasi CPU dapat menjadi penting ketika mencoba untuk menentukan apakah fitur Linux yang lebih canggih dapat digunakan pada sistem. Untuk detail lebih lanjut tentang CPU dapat memeriksa file proc CPU info, terutama flags yang tercantum yang menentukan apakah CPU memiliki fitur tertentu atau tidak. Nah, dengan cara gunakan perintah head spasi -n terus 20. Nah, 20 ini untuk apa? 20 ini untuk membuat daftar 20 baris pertama dari file CPU info garing proc garing CPU info. Terus enter. Nah, meskipun flag ini berada di luar cakupan materi praktikum ini, menemukannya mungkin berguna untuk perencanaan atau pemecahan masalah sistem produksi. Ini flagsnya. Ini yang dimaksud dengan 20 baris pertama dari file CPU info, yaitu flag. Lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, untuk mengetahui beberapa banyak RAM dan ruang swap yang digunakan, gunakan perintah free. Keluarnya menunjukkan jumlah memori dalam megabit ketika opsi -m digunakan dan dalam gigabit ketika opsi -g digunakan. Jadi free -n ini -m ini untuk mengetahui berapa megabyte RAM kita. Coba enter. Nah, seperti itu. Terus free spasi -g ini untuk mengetahui berapa gigabyte RAM kita. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi secara megabyte itu ada 3483 gigabyte gitu. Dan secara total dan free atau kosong jumlahnya masih 1831. Sedangkan menurut gigabyte-nya RAM-nya itu ada 3 giga. Sedangkan yang masih bisa dipakai ada 1 giga. Seperti itu. Pada output di atas dapat melihat bahwa sistem memiliki 685 megabyte yang ini ternyata. Berarti 685 gigabyte. Yang dilaporkan, jika kehabisan memori, swap digunakan. Swap adalah ruang hard drive yang digunakan untuk menyimpan sementara data yang seharusnya disimpan di RAM. Ini swap. Terus lanjut ke langkah keempat, yaitu untuk tadi udah kita menampilkan jumlah RAM kita secara menurut megabyte dan gigabyte. Sekarang kita akan melihat perangkat apa saja yang terhubung ke bus PC. Gunakan perintah yang kayak tadi, ls PCI.
Perhatikan dan keluarkan sebagian di bawah bahwa banyak perangkat yang terhubung ke papan sistem ditampilkan. Keluarkan dari perintah lspci dapat berguna untuk mengidentifikasi perangkat yang tidak didukung oleh kernel Linux. Beberapa perangkat seperti kartu video mungkin hanya menyediakan fungsional dasar tanpa menginstal perangkat lunak driver berpemilik, namun distribusi baru dengan cepat mengatasi masalah ini dan fungsionalitas perangkat keras tingkat lanjut lebih umum tersedia saat ini. Lanjut ke langkah kelima. Gunakan perintah lspci dengan opsi -k untuk menambahkan perangkat beserta driver kernel dan modul yang digunakan. lspci -k. Nah, lanjut ke langkah ke-6. Coba daftarkan perangkat yang terhubung dengan USB dengan ls USB. Dah. Lanjut. Ini adalah bagaimana bisa mendapatkan informasi tentang stick memori USB apapun yang mungkin ingin dipasang serta perangkat peripheral seperti mouse dan keyboard. Lanjut ke langkah ke-7. Langkah ke-7, agar perangkat keras berfungsi, kernel Linux biasanya memuat driver atau modul. Gunakan perintah lsmod untuk melihatkan modul yang dimuat saat ini. lsmod. Nah, output parsial dari perintah ditunjukkan di bawah ini. Kolom pertama adalah nama modul. Dalam kolom kedua adalah jumlah memori yang digunakan oleh modul. Angka pada kolom used by. Kolom yang angka pada kolom used by menunjukkan berapa banyak modul lain yang menggunakan modul tersebut. Nama-nama modul lain menggunakan modul tersebut juga dapat dicantumkan di kolom used by, tetapi seringkali tidak lengkap. Lanjut ke langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8 adalah pada sistem banyak komputer berisi apa yang dikenal sebagai BIOS atau sistem input dan output dasar. Manajemen sistem BIOS atau SMBIOS adalah standar yang mendefinisikan struktur data dan cara mengkomunikasikan informasi tentang perangkat keras komputer. Perintah fdisk berguna untuk mengidentifikasi, memanipulasi sumber daya penyimpanan disk pada suatu sistem karena dapat digunakan untuk membuat memformat dan menghapus partisi serta untuk mendapatkan informasi. Ini harus digunakan dengan hati-hati dalam mode administrator untuk menghindari kehilangan data. Perintah fd dapat digunakan dalam dua cara, secara interaktif dan non-interaktif. Ketika opsi -l digunakan dengan fdisk, maka perintah tersebut akan secara non-interaktif mencantumkan perangkat pemblokiran termasuk disk hard drive dan volume logis. Tanpa opsi -l, perintah fdisk memasuki mode interaktif yang biasanya digunakan untuk mengubah partisi pada perangkat disk. Langkah ke-9. Kita lanjut ke langkah 9. Jalankan perintah fdisk untuk membuat daftar perangkat disk. Opsi -l mencantumkan tabel partisi untuk perangkat yang digunakan dan kemudian keluar jika tidak ada perangkat yang diberikan yang disebutkan di tadi garing proc garing partition jika file itu ada digunakan. Kita coba dengan mengetikkan fdisk spasi -l. Oke. Ini kanet. Mungkin cukup sekian
pengerjaan tugas pertemuan ke-11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.